Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak Bapak semuanya. Tolong dipimpin Hairul doa kita pada pagi hari ini supaya pelajaran kita berjalan dengan baik. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada Hairul yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pelajaran kita di pagi hari ini berjalan sesuai yang kita inginkan. Tidak ada hambatan dan rintangan apapun ya. Oke, anak-anak Bapak semua, tolong dirapikan mejanya semua. Tolong dirapikan mejanya semua. Oke. Oke, anak-anak Bapak semua. Oke, Sabrina, tolong pimpin Sabrina untuk melakukan lagu wajib nasional kita, Sabrina. Semua anak-anak Bapak dimohon berdiri. Pelajaran kita sebelumnya itu ada tentang protista, ya kan anak-anak Bapak semuanya, ya kan? Protista. Jadi di situ di pembagian protista itu anak-anak Bapak semua ada namanya protista mirip jamur. Oke, pertanyaan Bapak, kenapa protista mirip jamur itu tidak digolongkan kepada kingdom jamur atau kerajaan jamur? Siapa yang bisa menjawab anak-anak Bapak semua? Silakan. Seperti Namora. Protista mirip jamur memiliki inti sedangkan jamur asli memiliki inti. Oke, jadi ada lagi yang mau ditambahkan ya nih? Ada Pak, karena protista mirip jamur itu terdapat bentuk tubuhnya menyerupai amoeba pada tahapan kehidupannya. Oke, terima kasih atas tepuk tangan dulu untuk jawaban pertanyaan. Benar ya, yang pertama tadi karena dia memiliki intinya yang diploid, sementara pada jamur memiliki hak. Yang kedua tadi, ya dia menyerupai bentuk amoeba. Sementara amoeba itu merupakan bagian dari protista. Oke ya? Oke, jadi begini anak Bapak semuanya. Kenapa kita harus belajar tentang jamur pada pagi yang berbahagia ini, anak Bapak semuanya? Motivasi saya adalah begini. Seperti kita ketahui di dunia ini, kadang-kadang jamur ini sering kita lupakan, ya enggak? Ya kan, sering kita lupakan. Tetapi ini merupakan bagian dari ekosistem yang ada di bumi pastinya kan. Tanpa ada jamur, pastinya salah satu penguraian itu terganggu. Penguraian makhluk hidup yang sudah mati terganggu. Berarti menumpuk dong di seluruh muka bumi. Jadi banyak sebenarnya motivasi saya. Kemudian yang kedua adalah jamur itu seperti kita ketahui bisa juga dijadikan sebagai mata pencaharian, ya nggak sih? Bisa kita lakukan menanam jamur tertentu yang bisa kita jual gitu kan, seperti jamur enoki misalnya, seperti jamur tiram misalnya yang dijadikan apa, kerupuk gitu ya, keripik jamur tiram ya kan, ada yang dijual-jual di pinggir jalan itu kan merupakan ekonomi ya, bisa juga membangkitkan semangat kita dengan mempelajari ini, kita juga nanti bisa berwirausaha serta merta harus bekerja segala macamnya ya. Oke, anak Bapak semuanya. Oke, untuk memberikan semangat kita pada pagi yang berbahagia ini, bagaimana Hairul? Nyanyi Hairul, silakan Hairul. Pimpin Hairul. Hairul terus ya. 10 biasa unggul. Yes. 10 biasa unggul. Yes. Oke. Balik kita ke topiknya.
Perhatikan semua ke depan. Adapun kompetensi dasar yang mau kita capai pada pagi, yang mau kita laksanakan pada pembelajaran ini adalah mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Inilah kompetensi dasar atau standar kompetensi yang mau kita capai pada pembelajaran ini ya. Oke, anak-anak semuanya. Sedangkan tujuannya, tujuan pembelajaran kita adalah, silahkan baca Nabil, kuat Nabil yang pertama. Berdiri Nabil. Pertama, siswa dapat menganalisis ciri-ciri morfologi paling sedikit 3 bagian dengan benar. Oke, berarti nanti dengan mempelajari ini, anak-anak bapak semua bisa menyebutkan bagian-bagian dari jamur tersebut. Ya. Oke, silakan ambil dulu. Silakan, Patli, nomor 2. Siswa dapat membandingkan ciri-ciri morfologi paling sedikit 3 bagian dengan benar. Oke, itu membandingkan apa maksudnya? Kan kita ada zigomikotina dan basigomikotina. Jadi nanti kedua itu bisa kita bandingkan, perbedaannya apa? Ya nggak sih? Ada yang bisa terlihat, ya kan? Ada yang tidak bisa terlihat. Nah, itu namanya membandingkan. Ketiga, Arif, baca. Siswa secara mandiri atau kelompok menyusun berencana menyelesaikan masalah menggunakan gawai. Ya, jadi nanti dalam proses penyelesaian masalah kita nanti dalam pembelajaran boleh menggunakan gawai atau HP ya, biar lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu poinnya ya. Yang keempat, baca ini kuat. Siswa dapat menggambarkan struktur tubuh jamur zigomikota dan basidiomykota sebanyak 4 gambar. Oke, karena kebetulan di sini cuma ada 2 contoh, saya kurangi minimal 2 ya. Jadi ada nanti jamur basidiomykota tadi, jamur tiram, kemudian ada satu lagi jamur tempe atau zigomikota. Oke, minimal 2. Artinya menggambar. Menggambar yang dimaksud di sini Bapak hanya berupa sketsa saja. Bisa memahami sketsa? Sketsa saja, tanpa harus memberikan warna-warna segala macam. Tidak usah, hanya sketsa saja. Jika Muhammad ini misalnya jamur ini, kamu gambar sketsa. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang berbagai ini. Jelas ya? Keempat tujuan ini sebisa mungkin kita harus bisa capai pada pembelajaran ini. Oke, berikutnya anak-anak semua, penilaian saya pada pembelajaran ini ada 3. Ini juga harus kamu pahami adalah, yang pertama adalah pengetahuan. Nanti setelah selesai pembelajaran ini ada saya bagi soal 5 soal saja, ya. Itu untuk pengetahuannya. Kemudian sikap kamu selama pembelajaran ini saya akan menilai. Kemudian yang ketiga keterampilan. Keterampilan ini berhubungan dengan presentasi kelompok, kerja kelompok dan sebagainya. Oke. Jadi 3 hal ini ada saya ulangi. Ada yang pertama pengetahuan, sikap dan keterampilan. Itu yang mau kita nilai pada pagi ini. Lagi tonton ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alba Science. Hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium biologi. Praktikum ini berjudul pengamatan struktur tubuh jamur. Pembahasan tentang jamur biasanya kalian dapatkan pada tingkat SMA kelas 10. Berdasarkan reproduksi generatifnya, kingdom fungi atau jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu zigomykota, ascomykota, basidiomykota, dan toxomykota. Divisi zigomykota memiliki ciri-ciri penghasil. Pembelajaran kita tadi, anak-anak tolong diusahakan munculkan masalah dari video tersebut berupa pertanyaan, ya. Silakan nanti disiapkan pertanyaannya ya anak-anak bapak semuanya. Jamur apakah ditemukan klorofil ini orang makan dan daun? Oke, silakan ada lagi. Silakan, Pasha. Berdasarkan. Oke, silakan ada lagi. Alif. Bagaimana cara jamur mengapa Anda dapat menyimpulkan? Oke, ada lagi. Silakan, Alif. Berdasarkan ciri-ciri morfologi tersebut, apakah jamur dapat dikelompokkan sebagai tumbuhan? Memberi penjelasan perbedaan jamur dan tumbuhan. Oke. Ya, yang seperti apa?
Jadi sebutkan yang suara sebelumnya. Iya betul. Iya. Kalian selesaikan yang mau kerjakan itu apa namanya? Contohnya mana gambarnya? Uang gambar Pak. Ya Bapak ya. Kan fungsi kita di sana. Jadi, nah sudah pasang. Jadi masuk di atas bawah ini. Perbesarannya ini, perhatikan perbesarannya ini. Bang. Kita mulai dari yang kecil ya. Ini semua. Empat dulu ya. Coba dari bawah. Dalam hati. Nanti kalau bisa nih ya, kita tesin air dulu. Jawabnya apa? Ah, ini kamu yang jelas sekali. Gambar sketsa. Sketsa saja. Dalam pengamatan morfologi jamur, kami menggunakan alat bahan 1 gelas objek, 2 cover gelas objek, 3 mikroskop, 4 air, 5 pisau cutter, 6 tempe, dan juga jamur tiram. Cara kerjanya adalah pertama-tama iris bagian tempe yang bagian putihnya dengan halus, lalu letakkan gelasan tersebut di gelas objek dan teteskan 1 tetes air. Kemudian tutup dengan gelas cover objek dan amati dengan mikroskop. Untuk melihat bagian zigomikota dengan jelas, bisa di zoom untuk melihat strukturnya itu lebih jelas. Dari cara penyampaiannya sudah mulai bagus Pak, cuman suaranya itu kurang kuat Pak. Jadi terus kata-katanya juga masih kayak kurang, masih bertele-tele.
Iya, terus ada lagi. Kurang mengerti yang Kemudian di proses mereka seperti apa? Itu aja tangkap. Jadi misalnya dari pertanyaan-pertanyaan dari cara mereka menjawab bisa dibidikan apa namanya? sudah jelas. Simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira pelajaran kita pada siang ini, pagi menjelang siang, tentang jiwa Wikota sama bahasa Wikota? Ada yang bisa membandingkan nggak kira-kira apa bahasa Wikota, kesimpulannya bagaimana? Silakan. Khalid bisa. Kesimpulan yang lain itu seperti apa pelajaran kita hari ini? Silakan berdiri. Sebutkan. Kota mungkin bisa dilihat dengan kata. Kalau zigomikota harus dilihat dengan mikroskop. Terus hifa zigomikota tidak bersekat, sedangkan basidiomikota memiliki hifa yang bersekat. Oke. Kesimpulan tadi sudah ya nak. Kesimpulan tadi berarti begini nak. Kalian sudah bisa membedakan antara basidiomikota dengan zigomikota. Basidio itu berarti secara tidak langsung dia bertumbuh buah, nampak tubuhnya ya secara utuh. Sedangkan zigomikota dia tidak bertumbuh buah, artinya harus menggunakan mikroskopis. Ada yang makroskopis dan ada mikroskopis. Makro itu besar, mikro itu kecil. Ya, gitu ya Pak, gitu ya. Jadi intinya bisa refleksi pembelajaran kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini adalah apa kira-kira Sabrina hal yang kamu suka dengan pembelajaran kita dan kamu yang tidak suka ya? Ya silakan berdiri sampaikan. Yang saya suka pembelajarannya di realistis itu Pak. Oke. Terus yang nggak suka mungkin kelompok-kelompakan dalam kelompoknya. Apa saja? Ada lagi tambahan? Apa ya? Itu sifat ya. Oke. Untuk pertemuan kita besok anak-anak bapak semuanya, besok itu kita bahas tentang peranan jamur. Peranan jamur dalam kehidupan kita, baik itu yang menguntungkan maupun merugikan. Oke anak-anak bapak, yang menguntungkan maupun merugikan. Tolong dibaca-baca di rumah tentang itu ya. Oke? Apa yang merugikan dan apa yang menguntungkan. Oke? Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya bagi dulu soal evaluasi ya nak. Soalnya ada 5 soal kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ke depan jauh lebih baik lagi ya anak-anak bapak semua. Dan itu pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera.